Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sakila. Di sini saya akan menjelaskan bab 8 tentang strategi seleksi dan penempatan dalam SDM. Pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan menyediakan data tentang syarat kerja yang kemudian digunakan untuk diuraikan jabatan dan spesifikasi jabatan. Informasi yang dicari mengkombinasikan atau mengambil keputusan mesin dan alat bantu yang digunakan dalam melaksanakan tugas, standar prestasi, konteks pekerjaan, dan syarat pekerja. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan informasi tertulis yang menguraikan tugas-tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan dengan aspek-aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu di dalam perusahaan. Deskripsi jabatan memuat hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi jabatan dengan memberikan nama jabatan. Yang kedua, ada identifikasi tugas dan tanggung jawab, yaitu perincian tugas dan tanggung jawab yang diuraikan secara terpisah agar jelas diketahui. Yang ketiga, ada standar wewenang dan pekerjaan, yaitu kejelasan prestasi yang harus dicapai. Yang keempat, persyaratan pekerja yang harus diuraikan secara jelas. Lalu di sini ada spesifikasi jabatan. Spesifikasi jabatan merupakan catatan yang menjelaskan syarat yang dibutuhkan oleh karyawan untuk memangku jabatan tertentu. Lalu di sini ada spesifikasi jabatan yang berisi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada identifikasi jabatan yang berisi nama, kode, bagian. Yang kedua, persyaratan kerja yang berisi pendidikan, pengalaman kerja, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir ada persyaratan fisik yang berisi kesehatan, tinggi badan, usia, dan jenis kelamin. Berikut penjelasan saya tentang bab 8 ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan penempatan tenaga kerja bersifat terpadu dalam suatu sistem penempatan tenaga kerja yang meliputi unsur-unsur. Yang pertama, pencari tenaga kerja, yang kedua, lowongan tenaga kerja, yang ketiga, informasi tenaga kerja, yang keempat, mekanisme tenaga kerja, dan yang kelima, kelembagaan penempatan tenaga kerja. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja terdiri dari yang pertama, instansi pemerintah bertanggung jawab di bidang ketenaga kerjaan, yang kedua, lembaga swasta berbadan hukum. Pelaksanaan penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dilarang memungut biaya penempatan baik langsung maupun tidak langsung, sebagian atau keseluruhan kepada tenaga kerja dan pengguna tenaga kerja. Lembaga penempatan tenaga kerja swasta hanya dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pengguna tenaga kerja dan golongan dan dari jabatan tertentu. Yang kedua, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam penempatan tenaga kerja. Untuk menempatkan tenaga kerja yang lulus seleksi, seseorang harus mempertimbangkan beberapa faktor yang mungkin sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perusahaan. Seorang manajer yang profesional biasanya selalu jeli terhadap karakteristik dan kualifikasi yang dimiliki para tenaga kerja yang akan ditempatkan dalam suatu tugas dan pekerjaan tersebut. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menempatkan tenaga kerja, yaitu yang pertama, pendidikan atau prestasi akademis. Prestasi akademis yang dimiliki oleh setiap tenaga kerja harus menjadi pertimbangan, terutama penempatan tenaga kerja tersebut bertujuan untuk menyesuaikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Yang kedua adalah pengalaman. Pengalaman kerja pada pekerjaan yang sejenis juga perlu dijadikan bahan pertimbangan dalam penempatan tenaga kerja. Salah satu fakta menunjukkan bahwa makin lama tenaga kerja bekerja pada suatu perusahaan, maka semakin banyak pula pengalaman yang dimiliki oleh orang tersebut. Yang ketiga adalah kesehatan fisik dan mental. Hasil pengujian kesehatan yang dilampirkan pada proses seleksi sebetulnya tidak bisa menjadi jaminan bahwa tenaga kerja tersebut benar-benar sehat secara jasmani dan rohani. Terkadang hasil pengujian kesehatan pada pusat kesehatan masyarakat bukan berdasarkan fakta.
Strategi organisasi, manajer, karyawan, dan eksekutif perlu diberdayakan melalui proses pelatihan sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia yang strategis. Proses pelatihan harus mampu menyediakan atribut-atribut tersebut. Menurut Garavan 2007, teori keduanya mendukung gagasan bahwa sumber daya manusia yang istimewa sulit untuk ditiru. Dan sulit untuk ditiru dapat memberikan keunggulan strategis yang menciptakan pengetahuan dan kemampuan tertentu. Menurut Garavan 2007, pengembangan sumber daya manusia yang strategis memfasilitasi pengembangan beberapa kompetensi mendasar yang penting untuk mempertahankan keunggulan kompetitif dengan mengintegrasikan 4 kapasitas mendasar tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan, sistem teknis dan fisik, sistem manajemen pertumbuhan dan pendidikan, serta nilai dan norma organisasi. Reinvestasi pengembangan SDM. Kesesuaian dan kemampuan beradaptasi adalah gagasan penting dalam setiap pandangan strategis pengembangan sumber daya manusia. Semakin banyak kesesuaian yang ada, semakin efisien organisasi dapat berjalan baik secara vertikal maupun horizontal. Kesesuaian akan menghasilkan dukungan koordinasi untuk tujuan organisasi yang berbeda, menghilangkan ketidaksesuaian dengan strategis, tujuan dan praktik sumber daya manusia yang berbeda. Fleksibilitas adalah kapasitas untuk menyesuaikan diri terhadap variasi dan pergeseran tuntutan yang terus berubah dari dunia luar maupun dari dunia dalam.